ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab siswa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lanjutkan pelajaran kita dalam bahasan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai kepada wasiat yang ke-33, yaitu wasiat janganlah kalian saling hasad. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu dalam jual beli, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, tidak menzaliminya, tidak menterlantarkannya, wa la yahqiruhu, dan tidak menghinanya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, Nabi SAW menunjuk ke dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah itu atau cukuplah seseorang dikatakan melakukan dosa, melakukan keburukan, ayyahqira akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslimin haram, kullul muslimi 'alal muslimi haram, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa hasad ini adalah penyakit yang berbahaya dan sifat yang tercela. Ini adalah sifat syaitan, ya, sifat syaitan, iblis, laknatullahi alaih, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Kemudian hasad juga adalah salah satu sifat dan tanda orang-orang Yahudi, sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad apabila ada di dalam hati seseorang, maka dia akan mendorong orang tersebut untuk melakukan berbagai macam keburukan dan melakukan berbagai macam kejahatan. Dia adalah penyakit yang mematikan yang telah menimpa umat-umat sebelum kita. Makanya oleh karena itu Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa kita umat Nabi akan ditimpa penyakit umat-umat terdahulu. Nabi SAW mengatakan sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu, ya, penyakit umat-umat terdahulu. Qalu ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wa ma da'ul umam, wahai Rasulullah, apa penyakit umat-umat terdahulu? Maka di antaranya Nabi SAW menyebutkan at-tahasud, yaitu saling hasad. Maka oleh karena itu penulis rahimahullahu taala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, kata Syekh, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim atau yang dizalimi.
Faqala rajul, maka berkata salah seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Aku akan menolongnya jika seandainya dia dizalimi. Afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruh? Maka bagaimana menurutmu ya Rasulullah, jika seandainya dia yang berbuat zalim? Maka bagaimana aku menolongnya? Maka Nabi SAW bersabda, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh zulmi fa inna dzalika nasruh. Engkau berusaha mencegahnya, menghalanginya dari melakukan kezaliman, maka sesungguhnya itulah bentuk menolong saudara kita yang berbuat apa? Yang berbuat zalim. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka Syekh mengatakan, berdasarkan hadis-hadis ini, aku ingin memberikan nasihat kepada saudaraku yang hasad. Aku ingin memberikan nasihat kepada saudaraku yang hasad. Nasihat Syekh yang pertama, ayyuhal hasid, wahai saudaraku yang hasad. Arih nafsak wa arih qalbak. Ya. Tenangkan jiwamu dan tenangkan hatimu. Rehatkan jiwamu dan rehatkan hatimu. Hasad itu adalah api yang menyala di dalam hati. Yang jika seandainya dia menyala di dalam hatimu, maka akan membuatmu tidak dapat tidur di malam hari kecuali sedikit sekali. Kau akan bolak-balik di atas ranjangmu karena hasad yang bersangatan, kebencian yang bersangatan terhadap saudaramu yang mendapatkan kenikmatan. Maka rehatkan jiwamu, rehatkan hatimu. Ketahuilah bahwasannya jika seandainya engkau wahai saudaraku yang hasad menginginkan sorga, kata Syekh, maka ketahuilah bahwasannya orang yang masuk sorga di antara sifatnya adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Bukan orang yang menginginkan keburukan untuk saudaranya, bukan orang yang hasad terhadap saudaranya. Maka bagaimana kau akan masuk sorga sementara di dalam hatimu ada apa? Ada hasad. Ya, maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang saleh. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Ini di antara sifat orang-orang saleh. Di mana orang-orang saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara mereka. Wahai Rabb kami, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Dan jangan jadikan di dalam hati kami hasad, kebencian, ya, kepada saudara-saudara kami, orang-orang yang beriman. Maka berarti orang yang hasad dia tidak akan pernah mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk saudaranya. Yang ada dia akan terus mengharapkan, ya, dan berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya, apa? Saudaranya hilang. Kemudian Syekh mengatakan, wahai saudaraku yang hasad, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya nikmat-nikmat, ya, kebaikan-kebaikan yang ada di tangan saudara-saudaramu yang kamu hasati itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, penciptamu dan pencipta dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada satu pun nikmat, menunjukkan bahwa semua nikmat, tidak ada satu pun nikmat kecuali itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepadanya. Lantas kau tidak ridha dengan apa yang Allah perbuat, dengan apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa taala memuliakan, lebih mengutamakan sebahagian atas sebahagian yang lain di dalam nikmat. Dan itu adalah ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah baik. Maka bagaimana kau hasad kepada siapa? Kepada saudaramu. Kemudian wahai saudaraku yang hasad, ittaqillaha fi nafsik wa fakkir qalilan. Syekh mengatakan, wahai saudaraku yang hasad, takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berfikirlah sejenak atau merenunglah sejenak. Lihatlah jika seandainya orang yang kau hasadi, itu termasuk penghuni sorga kelak pada hari kiamat, maka bagaimana kau hasad terhadap nikmat dunia yang fana yang Allah berikan kepadanya?
Karena kesudahan orang yang kau hasadi nanti di akhirat adalah kenikmatan yang tiada tara dibandingkan dengan kenikmatan apa? Dunia. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang akan dia dapatkan di surga jauh lebih besar dan lebih mulia, lebih kekal dan abadi daripada kenikmatan dunia yang fana yang kau hasadi atas dirinya. Subhanallah. Tunggu nasihat yang sangat luar biasa. Kemudian Syekh mengatakan, wahai saudaraku yang hasad, bertakwalah kepada Allah, renungkanlah sejenak. Jika seandainya saudara yang kau hasadi tersebut, ternyata nanti di akhirat, dia termasuk penghuni neraka, bagaimana kau hasad terhadapnya? Atas nikmat yang fana, yang sesaat, yang Allah berikan kepadanya, sementara kesudahannya nanti apa? Adalah neraka Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Maka apa gunanya kau hasad? Toh nanti di akhirat dia akan diazab, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keburukan yang paling buruk. Tidak ada keburukan yang paling buruk selain daripada apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku yang hasad, kata Syekh, ayyuhal hasid, wahai saudaraku yang hasad, atarda li nafsika ma taf'aluhu bin nas? Apakah kau ridho, kata Syekh? Apakah kau ridho, suka, tenang jika seandainya orang lain hasad terhadap dirimu? Jika seandainya orang lain hasad terhadap apa? Hasad terhadap diri. Ketika kau diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada orang yang hasad kepadamu, tidak suka kepadamu atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, apakah kau ridho? Apakah kau senang? Orang hasad terhadap hartamu, orang hasad terhadap usahamu, orang hasad terhadap keluargamu, orang hasad terhadap dirimu, apakah kau senang? Tentunya kau tidak akan apa? Tidak akan senang. Tentunya kau tidak akan suka. Maka seperti itu pula, orang lain juga tidak senang dan tidak suka dihasati. Kenapa kau hasad sama dia? Ya, kenapa kau hasad sama dia? Sebagaimana kau tidak senang, orang pun juga tidak apa? Tidak senang. Maka berhentilah dari hasad. Berhentilah dari apa? Dari hasad. Tidakkah kau mendengar hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Begitu pula hingga dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Apakah kau orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Lantas bagaimana kau membenci sesuatu atas dirimu lalu kau menyenangi sesuatu yang kau benci atas orang lain? Ya, ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh nasihat yang sangat luar biasa dari Syekh kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada hasad. Maka singkirkan, buang jauh-jauh hasad yang ada di dalam apa? Di dalam dada. Dengan ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengingat hari akhirat, mengingat surga Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kenikmatan di surga jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa? Kenikmatan yang ada di dunia. Maka untuk apa kita hasad? Untuk apa kita hasad? Kemudian selanjutnya Syekh berkata, "Tsumma naqulu nasihina lil mahsud." Kemudian kami juga ingin menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang dihasad. Ya, kami juga ingin menyampaikan kepada orang-orang yang dihasad. Karena manusia ini ya akan berada pada salah satu dari dua kondisi. Kalau tidak kondisi dia hasad sama orang, atau kalau tidak dia akan dihasati sama orang. Untuk orang yang hasad, Syekh telah memberikan nasihat. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya seseorang atau kita dihasati sama orang? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, entah nikmat harta, entah nikmat ilmu, entah nikmat jabatan, entah nikmat kesehatan, entah nikmat keluarga yang sakinah, keluarga yang baik. Ya. Maka kata Syekh, wahai saudaraku yang dihasad, wahai saudaraku yang dihasad, hassin nafsak, bentengi jiwamu, bentengi dirimu, didda a'yunil hasidin, melawan
ya, untuk melawan atau melindungi dirimu dari mata-mata orang-orang yang hasad. Dari mata orang-orang yang hasad kepadamu. Bentengi dirimu dari mata orang-orang yang hasad kepadamu. Dengan apa kita membentengi diri kita? Bil aqidatis salimatis sahihah, bi aqidatit tauhid. Pertama sekali kita bentengi diri kita dari mata orang-orang yang hasad, orang-orang yang tidak senang dengan kita, dengan akidah yang benar, dengan tauhid, dengan keimanan. Akidah yang benar, tauhid yang benar itu adalah benteng yang sangat kokoh. Ya. Benteng yang sangat kokoh pada diri seorang hamba. Dari segala keburukan, kejahatan setan, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Maka bentengi dirimu dengan memupuk keimanan, tauhid, akidah. Maka kau akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Nabi mengatakan ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kata Nabi, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, jagalah Allah niscaya kau akan temukan Allah di hadapanmu. Apa makna jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu? Jagalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita apa hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung, yang harus kita jaga? Tauhid. Tauhid. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka apabila kita menjaga tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan jaga kita dari apapun. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan temukan Allah di hadapanmu. Allah akan membersamaimu, ya, di setiap derap langkahmu. Maksudnya apa? Penjagaannya. Maksudnya apa? Pertolongannya, taufiknya, hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama denganmu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, orang yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang selamat, ya, dia meyakini di dalam dadanya bahwa tidak ada yang maha kuasa selain daripada siapa? Allah. Kemudian segala sesuatu ada di tangan siapa? Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendaki pasti tidak akan apa? Terjadi. Keyakinan seperti ini tidak akan ada kecuali di dalam hati orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang memiliki akidah yang lurus. Maka dia yakin dengan Allah, dia percaya dengan Allah. Ya, dia yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali dia mendapatkan kenikmatan, dia kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia setiap saat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mata orang-orang yang hasad akan menimpakan keburukan, kejahatan kepadanya. Sementara orang ini karena akidahnya, karena tauhidnya, ya, dia berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang-orang yang kuat keimanannya, orang-orang yang memiliki tauhid, ya, mereka akan selamat dari berbagai macam keburukan. Berbeda dengan orang yang apa? Orang yang tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki tauhid. Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa dengan Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Kemudian dia tidak berlindung dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru dia melakukan hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti ketika dia memiliki rumah baru, maka dia memasang jimat sebagai penjaganya. Ketika dia memiliki mobil baru, dia gantungkan jimat di mobilnya. Ya. Atau hal-hal yang semacam dengan jimat. Ya. Maka bagaimana orang-orang yang seperti ini?
selamat dari mata orang-orang yang hasad kepadanya. Sementara dia tidak berlindung di benteng yang sangat kuat, dan benteng yang sangat kokoh. Yaitu perlindungan dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dihasati tidak akan selamat kecuali dengan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinannya yang benar dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, ayyuhal mahsud, wahai saudaraku yang dihasad, idza aradta an takuna fi hisnin hasin, apabila kau ingin berada di dalam benteng yang sangat kokoh, ya, yang akan menjaga dirimu, keluargamu, kenikmatan yang ada padamu, kata Syekh, fatawakkal 'ala Allah wahdah. Maka hendaknya engkau senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan semua urusanmu kepada siapa? Kepada Allah. Dirimu, keluargamu, hartamu, semuanya kau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sekali-kali kau bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada dukun, bertawakal kepada jimat. Ya. Bertawakal kepada benda yang disebut dengan pagar diri, pencegah bahaya, mudarat dan lain sebagainya. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau harus bertawakal hanya kepada Allah? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Talaq ayat 3, dalam surat Talaq ayat 3, bahwa siapa yang bertawakal kepadanya maka Allah akan cukupkan dia. Akan cukupkan dia dari apapun. Allah akan menjadi walinya, Allah akan menjadi penjaganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka cukuplah Allah sebagai walinya, wakilnya, penjaganya, pelindungnya. Ya. Allah akan menjaganya dari segala keburukan apapun. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 36, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah satu-satunya yang dapat mencukupkan hambanya dari apapun? Ya. Bukankah Allah satu-satunya yang mencukupkan hambanya dari apapun? Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Karena semua urusan ada di tangan Allah. Semua perkara kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Allah katakan dalam surat Hud ayat 123. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilaihi yurja'ul amr kulluh." Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Semua urusan. Urusan apapun. Diri kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, usaha kita. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Lantas apa kata Allah? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Tugas kita apa? Beribadahlah hanya kepada Allah dan bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak akan dapat melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, harta kita, usaha kita, jabatan kita dari kejahatan orang yang hasad. Kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu. Dan salah satu cara untuk berlindung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, ayyuhal mahsud, wahai saudaraku yang dihasad, engkau ingin selamat dari hasad orang kepadamu, engkau ingin memiliki benteng yang kuat, kokoh untuk menjaga kenikmatan yang ada padamu, maka kata Syekh, ista'idz billahi wal taji ilallahi fi kulli lahzatin min a'yunil hasidin. Maka berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dari mata orang-orang yang hasad kepadamu. Berlindung kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan engkau di dalam Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh.
min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang hasad apabila dia hasad, kejahatan orang yang dengki apabila dia menikah. Berlindung kepada Allah. Kayak di waktu pagi dan di waktu petang kita baca ini. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita, Allah lindungi kita. Kemudian Syekh mengatakan, ayyuhal mahsud, wahai saudaraku yang dihasad, kau ingin berada di dalam benteng yang sangat kokoh, yang akan melindungimu dari kejahatan mata orang-orang yang hasad kepadamu. Kata Syekh, alaika bizikrillah. Hendaknya engkau senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya engkau senantiasa apa? Berzikir kepada Allah azza. Udhkurillaha sabaha wa masa'a. Senantiasalah engkau berzikir kepada Allah baik di waktu pagi ataupun di waktu apa? Di waktu petang. Makanya zikir pagi dan petang itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, itu adalah hisnul muslim. Benteng seorang muslim. Jangan pernah tinggalkan. Baca. Ya. Kemudian aktsir min zikrillah, kemudian perbanyak lagi zikir kepada Allah. Ketika keluar rumah baca zikir, ketika naik kendaraan baca zikir. Ketika melihat sesuatu baca zikir. Kalau seandainya hari-hari kita senantiasa berzikir kepada Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita, dan kalau Allah ingat kita, Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Hanya zikir kepada Allah itu adalah penjaga yang paling baik. Tidak ada penjaga yang paling baik selain daripada apa? Zikrullah. Hai Bapak Ibu, saya mau wasiatkan pada kita semua, beli buku zikir. Dan kalau saya boleh merekomendasikan, beli buku Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, buku saku. Mana-mana bawa, buku kecil, kemana-mana bawa. Jadi yang kita bawa kemana-mana, kalau di saat kita keluar bukan handphone, bukan yang lainnya, yang kita bawa Al-Quran, bawa buku zikir. Ada kesempatan untuk membaca-baca. Maka itu akan menjadi apa? Penjaga kita yang paling. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari kejahatan apapun, keburukan apapun, termasuk mata orang yang hasad. Atau ketika orang hasad mengambil tindakan datang ke dukun karena dia hasad sama kita, kemudian dia datang ke dukun, meminta dukun untuk apa? Untuk mengirimkan sesuatu kepada kita, kejahatan, keburukan kepada kita. Ketahuilah, tidak ada yang dapat menjaga kita, melindungi kita selain daripada Allah. Dan kita pun juga tidak perlu takut. Makanya orang yang memiliki akidah yang benar, dia tidak akan pernah takut dengan apapun. Kenapa? Karena dia memiliki dekingan yang maha kuat, yang maha besar, yaitu siapa? Allah. Dia senantiasa berzikir, dia senantiasa bertawakal, dia senantiasa berdoa, dia senantiasa berlindung. Lantas bagi apa yang mau dia takut? Apa yang mau dia takut? Adapun orang-orang yang lepas jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dia akan selamat dari keburukan? Makanya kita lihat ada orang yang buka usaha ini, tiba-tiba usaha makanan terutama, tiba-tiba makanannya semuanya basi. Saya sering dengar itu. Padahal baru ini tiba-tiba basi. Kadang-kadang mengeluarkan bau, atau di tempat dia jualan bau. Ya. Bisa jadi ada orang yang hasad sama dia. Ya, bisa jadi ada orang yang hasad sama dia. Maka tidak ada yang dapat menyelamatkannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Tanamkan keimanan yang kuat kepada Allah. Ya, miliki akidah yang lurus, akidah yang benar. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah hasad yang buruk, hasad yang tercela. Hasad yang akan membawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hasad yang akan membawa kita kepada kejahatan yang sangat banyak. Ada hasad yang kedua. Jenis hasad yang kedua yang disebut dengan istilah ghibtah. Ghibtah. Ini hasad yang terpuji. Loh, ada hasad yang terpuji, Ustaz? Iya. Kalau hasad yang tercela, dia mengharapkan dan menginginkan nikmat yang ada pada orang itu hilang. Kalau ghibtah tidak. Dia menginginkan nikmat yang ada pada orang juga ada pada dirinya tanpa mengharapkan apa? Nikmat itu hilang dari
orang lain. Contoh, dia melihat ada orang yang kaya raya, diberikan harta yang banyak, kemudian orang tersebut banyak apa? Berinfak. Dia ingin mendapatkan kekayaan seperti orang tersebut, tapi dia tidak mengharapkan kekayaan yang ada pada saudaranya hilang. Contoh, dia melihat orang yang diberikan ilmu yang banyak, kemudian dia bertakwa, kemudian dia banyak mengerjakan amal soleh. Dia ingin mendapatkan ilmu seperti ilmu yang diberikan kepada saudaranya tersebut, tanpa dia mengharapkan ilmu itu hilang dari saudaranya. Inilah hasad yang terpuji. Dan justru kita memang harusnya hasad sama orang-orang yang seperti ini. Dan ini cuma ada pada dua hal. Ada pada dua hal. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la hasada illa fitnatin. Enggak boleh hasad kecuali pada dua. Yang pada dua inilah yang disebut dengan ghibtah. Pada selainnya kita enggak boleh. Yang pada dua ini saja. Yang dua itu yang mana? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama kata Nabi SAW, kalau kau mau hasad, hasadlah sama orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan harta yang melimpah oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian siang malam hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia belanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Siang malam terus dia berinfak, terus dia berinfak. Tidak ada pintu-pintu infak sedekah kecuali ada hartanya di sana. Sama orang ini tidak apa-apa kau hasad sama dia. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu dia beramal dengan ilmu dan hikmah tersebut, bahkan juga mengajarkannya kepada orang. Orang yang diberikan Al-Quran, diberikan hadis oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia bertakwa, lalu dia mengerjakan amal soleh, bahkan dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang. Kepada orang ini tidak apa-apa kita hasad. Ya, seandainya lah saya juga memiliki harta seperti itu, saya akan melakukan hal yang sama. Seandainya saya memiliki ilmu yang seperti itu, saya juga akan apa? Melakukan hal yang sama. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai hati kita terkena penyakit. Dan kita juga berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita terkena kejahatan orang yang apa? Orang yang hasad. Tidak ada yang menyelamatkan kita dari penyakit hasad atau dihasati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pagi ini mungkin cukup dulu sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, nimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum
menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi. Maka ayuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga ini